banyak lah dianggap orang gila, iya. Diusir tokoh-tokoh karena bertentangan dengan ilmu-ilmu mereka, dikira mau memerangi ilmu-ilmu, ya pernah. Pak Dodi, ini kita dari teman-teman media. Boleh cerita Pak Dodi, ini bagaimana sih sejarah kelor bisa nyampe di Ngawenombo dan bisa besar di sini? Sebetulnya kalau yang teman-teman lihat saya pengusaha kelor, itu disebut miliarder kelor, itu semua kecelakaan sejarah. Jadi tidak ada dari awal saya itu berniat menjadi pengusaha kelor, itu nggak ada. Semua berawal dari kepedulian terhadap bangsa ini ketika zaman Pak SBY menjadi presiden masih memiliki hutang MDGs, di mana bangsa kita dianggap kekurangan gizi. Saya berpikir sungguh sangat tidak pantas Indonesia kekurangan gizi, mesti ada sesuatu yang salah. Nah, kemudian Pak SBY waktu itu mencari solusi banyak. Sebagian besar teman-teman mengajukan dalam bentuk program PMT namanya, pemberian makanan tambahan, ada biskuit, ada segala macam. Nah, saya mengajukan kelor. Kenapa kelor? Kenapa? Karena kelor itu sudah digunakan oleh banyak sekali negara yang menderita malnutrisi, stunting, dan kemudian sudah lepas dari masalah itu. Kelor diakui oleh WHO, FAO mampu menangani malnutrisi, menyelamatkan 150-an juta lebih anak-anak yang kekurangan gizi, yang stunting. Nah, saya ingin menduplikasi itu di Indonesia. Awalnya untuk masyarakat di sekitar desa hutan. Ngawenombo ini masalah di desa hutan, desa yang berbatasan dengan hutan. Nah, saya ingin mengaplikasikan itu. Kenapa? Karena desa hutan itu menjadi sumber tingginya angka malnutrisi, menjadi sumber tingginya angka kemiskinan di situ. Padahal di situ mudah sekali ditanam kelor. Berapa tahun Pak melakukan penelitian di Ngawenombo? Wah, kalau Puri Carolina sejak 2015, tapi kelor itu saya sejak 2010 sudah ada. Nah, ketika dicoba untuk di Indonesia, ternyata saya berhadapan dengan paradigma magis, bahwa kelor itu tanaman yang memiliki kekuatan sihir. Jadi digunakan oleh orang untuk memandikan mayat, orang yang tidak bisa mati karena ilmunya tinggi. Merontokkan jimat juga ya Pak? Susu epiro, merontong, terus ilmu-ilmu yang seperti itulah sulit. Nah, pada saat itu tahun 2013 ke 14 Pak Gatot Nurmantio, waktu itu masih kasat gitu ya, mengajak saya untuk ayo coba praktekkan di NTT. Kenapa? Karena NTT angka malnutrisinya sangat tinggi, 85%. Saat itu ya, saya nggak ada bicara. Sekarang udah jauh lebih bagus lah. Apalagi zaman Pak Victor Laiskodat ini sudah naik lebih bagus. Nah, dipraktekkanlah di NTT. Nah, dilala ketika dipraktekkan di NTT, saya mulai menyebarkan informasi melalui kelorina.com tentang apa itu kelor, propaganda penyadaran lah seperti itu. Nah, yang baca itu justru masyarakat menengah ke bawah, bukan masyarakat menengah ke atas, bukan masyarakat menengah ke bawah. Mereka kaget, tuh di Indonesia ada kelor. Mereka ngotak saya, Pak Dodi ada produknya nggak? Saya bingung. Produknya seperti apa? Loh, anak saya jadi dokter di Jerman, anak saya kuliah di luar negeri, banyak lah yang seperti itu. Mereka ngirimkan produk, oh bisa, saya bikinlah, dikeringkan, kemudian saya kirim ke mereka, kemudian mereka kirim uang, jadi bukan jual beli. Saya ngirim dulu itu, kirim 2 kilo, mereka kirim 500.000. Oh, berarti per kilonya 250.000 sebenarnya. Itu Pak aja. Dodi, produk. Nah, setelah itu mereka ternyata produk saya diuji sama mereka.
diuji di Jerman. Nah mereka kaget, produk kami kandungan nutrisinya jauh lebih tinggi. Apa itu produk pertama yang Daun diluncurkan? kelor, Daun, daun kering, daun kering ya. daun kering itu. Nah seiring berjalan waktu, saya ikut simposium Moringa internasional di Filipina. Maksud saya ingin belajar. Dulu sudah banyak produk ya dari kasus itu tuh. Ketika saya di Filipina membawa coklat kelor. Gitu. Jadi ketika dunia masih diskusi bagaimana jarak tanam yang baik, cara mencuci kelor yang baik, saya sudah membawa coklat kelor dan serbuk kelor dengan kehalusan 500 ms. Geger. Loh kok kamu bisa seperti ini? Diculiklah saya. Diculik, suruh ngomong. Mereka nganggap harusnya kamu yang ngomong katanya, karena kamu yang sudah praktek. Loh saya mau belajar, saya bilang. Enggak, kamu sudah jauh lebih maju. Mereka loh yang ngomong ya. Nah dari situ geger, saya pulang ke Blora sini, baru mereka pada datang tuh dari Jerman, dari Israel, dari Arab, dari Amerika, apalagi Kanada, semua pada kesini. Mereka ingin membuktikan bener enggak nih yang produk yang saya bikin tuh memiliki kandungan yang sedemikian tinggi. Ternyata mereka nungguin di sini 3 hari, mulai dari panen, ngeringkan, karena saya punya SOP. Nah dari situ kemudian saya disebut saya penemu Moringa Nutrisi Lock Method. Jadi metode menguji nutrisinya kelor seperti itu. Nah dari situ ya sudah jadi pengusaha. Pak, ada nggak kendala-kendala awal mungkin waktu mengembangkan kelor di Blora ini? Ya banyak lah, dianggap orang gila, iya, diusir tokoh-tokoh karena bertentangan dengan ilmu-ilmu mereka, dikira mau memerangi ilmu-ilmu ya pernah. Jadi banyak pemerintah sendiri, mohon maaf dulu ya saya ngomong dulu ya, belas nggak peduli kelor kok anu nih. Oh sekarang mah udah lain, pemerintah sangat support dengan kelor, pemerintah pusat, daerah itu. Nah setelah waktu zaman Pak Joko Bupati Blora, beliau tahu bahwa kabupaten lain, bupati lain banyak bersurat kepada beliau ingin belajar kelor di Blora, baru kaget. Ternyata kelor Blora sudah sedemikian terkenal sampai luar negeri. Diberilah kami jalan itu yang jadi bagus. Jalan yang bagus itu mendorong semua orang datang di sini. Saya bikin pelatihan, ada 2000 lebih. Pak, produk sekarang berapa jenis sih Pak yang sudah diproduksi? 27-an. Kalau seluruh produk sih 150 ya. Contohnya apa aja nih Pak? Yang Banyak, paling laku? ada dalam bentuk daun kering tuh teh kelor, teh seduh, seduhan kelor, ada seduhan teh celup, itu ada jahe kelor, ada jahe secang kelor, kunir asam, banyak sekali, kapsul kelor, dan itu semua sudah BP POM sudah. Pak, progres ke depan ini apa yang akan dilakukan Pak Dodi nih? Saya mau jualan pabrik. Jualan pabrik. Saya jualan pabrik, sudah bukan lagi jualan produk. Biar produk teman-teman deh, Gitu, teman-teman yang lain. Kenapa? Karena sayang sekali jika kelor di Indonesia yang sedemikian subur, mudah, itu diproduksi dengan standar yang sangat rendah. Katakanlah tradisional ya. Iya, jadi Indonesia harusnya bukan quantity base seperti India, harusnya quality base. Nah, quality base ini hanya bisa diciptakan ketika seluruh rangkaian kelor mulai dari nanam hingga distribusi produk dalam satu rangkaian yang saya sebut Moringa Nutrition Lock Method. Sistem itu yang akan saya jual.